في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Untuk mendukung pelayanan Bambang Nursena Channel, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Informasi itu muncul dari pembahasan yang benar-benar historis, bukan sekedar katanya, tidak. Ada dokumennya yang diungkapkan, pasal berapa, tahun berapa, ditulis oleh siapa, itu jelas. Nah, kenapa penanggalan? Karena dulu orang Yahudi itu penanggalannya pakai penanggalan bulan, sistem konaria, mirip dengan penanggalan Hijriah. Penanggalan bulan itu kan beredarnya kan 354 hari. Gereja itu muncul kan bagian dari orang-orang Yahudi dulunya. Yesus kan orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi. Maka kalendernya pakai kalender Yahudi. Lah Paskah Yahudi itu jatuhnya 15 bulan Nisan, bulan Ibrani. Makanya ketika Yesus datang, ternyata Kristus itu menggenapi nubuat-nubuat kitab Taurat, kitab nabi-nabi, termasuk soal Paskah. Maka Paskah Kristus juga jatuh tanggal 14 bulan Nisan, malam 15. Kenapa? Karena kalender Yahudi diawali dari tenggelamnya matahari. Ketika gereja di luar batas Keyahudian, gereja pertama setelah Yerusalem itu adalah Antioquia. Tercatat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Orang-orang yang menjadi pengikut Al-Masih itu pertama kali disebut Kristianos, Kristen, pengikut Yesus yang disebut Kristus atau Al-Masih atau Al-Masiyah. Mesihiyin, orang-orang Masehi, bahasa Arabnya orang-orang Masihi, orang-orang Masehi, maka tahunnya namanya tahun Masehi. Di situ yang dipakai kalender matahari. Nah, gereja-gereja kuno itu dulu ada yang pusatnya di Yerusalem, pusatnya di Roma, pusatnya di Alexandria, Konstantinopel, dan Antioquia, Syria. 5 pusat pemerintahan gereja mula-mula waktu itu belum pecah antara Ortodok dengan Katolik, Ortodok Timur dengan Ortodok Oriental, apalagi Protestan belum lahir. Karena lahirnya Protestan itu 6 tahun setelah Portugis menduduki Malaka. Jadi sangat jauh jaraknya dari peristiwa yang kita bicarakan itu. Jauh sekali saudara-saudara. Jauh darinya jauh sekali. Makanya ketika bicara kalender Natal pasti nggak nyambung karena orang alami kok, gitu loh. Nah, makanya saya akan bicara tentang dokumen sekarang. Ketika kemudian gereja yang di wilayah Yerusalem memakai kalender Yahudi, yang di wilayah di luar Yerusalem memakai kalender matahari. Kalender matahari itu 364 hari. Kapan itu dimulai? Sejak tanggal 21 April tahun 753 sebelum Masehi. Loh, jauh sekali. Kapan dihitungnya? Apurbi Kondita, setelah berdirinya kota Roma. Dan itu 21 April. Tahu nggak Bapak Ibu 21 April hari Raden Raja Kartini Pak? Itu baru kemarin sore. Ini 21 April tahun 753 sebelum Masehi. Diciptakan kalender, ciptaan kalender matahari. Terdiri dari 10 bulan, Pak. Ini kacau balau. 365 hari kok
tahun 717 sebelum Masehi dikoreksi kalendernya. Pada zamannya Pompilius diutus dia ke Alexandria. Alexandria itu alamatnya di mana? Di Mesir. Kenapa Alexandria? Lihatkan Bapak Ibu. Abad ketiga sebelum Masehi, Alexandria sudah punya perpustakaan besar, koleksinya 400.000 buku. Ini abad ketiga sebelum Masehi. Peringkat kedua perpustakaan dunia pada zaman kuno itu adalah Pergamus, salah satu jemaah dalam kitab Wahyu. Pergamus punya koleksi 200.000 buku. Kenapa disebut Pergamus? Karena asalnya dari kata pergamum, perkamen, kulit yang dihaluskan untuk nulis naskah. Dalam perkamen itulah naskah-naskah kitab-kitab termasuk Taurat, termasuk Injil ditemukan yang usianya lebih dari 2000 tahun sejak zaman ini. Namanya The Dead Sea Scroll. Sekarang disimpan di Shrine of the Book, Museum Israel. Makanya kalau Bapak Ibu mau pergi ke Holy Land, ikutlah saya. Karena apa? Sejarahnya pasti lebih jelas dan pasti masuk museum. Ini loh, orang kita ini punya kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun, nggak pernah dilihat sama orang Kristen Indonesia. Karena orang Kristen Indonesia itu yang penting pokoknya Yesus lahir di hati kita. Apa itu tadi? Gitu loh, saudara-saudara. Nah, pada tahun 717 itu ditambah 2 bulan, namanya Januarius dan Februarius. Ini jauh sebelum zamannya Kristus, 717 tahun sebelum Masehi. Nah, ketika ditambahkan itu bulan pertama namanya Janus. Janus itu dewa. Karena waktu itu belum zamannya nabi-nabi itu, masih zamannya dewa di rumah itu. Makanya Janus itu mukanya ke depan, mukanya ke belakang. Artinya masa lalu itu pelajaran, masa depan itu impian. Itu nilai-nilai universal. Hari ini adalah kenyataan, hari esok adalah impian, hari kemarin adalah kenangan. Kan gitu. Masa gitu aja salah? Kok wedi banget kalau di mall. Kita ini sudah di kotak pemikiran kita ini hitam putih, salah bener. Akibatnya apa? Semua yang berbeda dengan kita musuhi. Padahal kita ini punya filosofi Bhinneka Tunggal Ika tadi. Pada zaman Kristus lahir, kalender Roma ini yang dipakai. Direvisi lagi, tahun berapa direvisinya? 46 sebelum Masehi, ditambahkan sistem perhitungan Kabisak. Karena 3, 6, 4 hari itu tidak persis sama, ada detik dan menitnya. Pada zaman Kristus dilahirkan dicatat dalam catatan kalender Julian. Nah, ketika gereja mula-mula muncul, semua ibadah, ritus, liturgi, catatan-catatan teologis semua dalam bahasa Yunani, bahasa Aramaik atau bahasa Suryani, bahasa Latin. Sensusnya pakai bahasa Latin. Lo sensus di zaman Yesus itu papirusnya ditemukan kok. Anda nggak bisa ngitung bagaimana. Papirus sensus pada zaman Kaisar Agustus itu ditemukan di Mesir. Hanya kita aja yang tidak pernah mau membaca dari kajian-kajian itu. Nah, maka gara-gara Paskah tadi, gereja Barat dan gereja Timur nanti berbeda cara ngitung kalendernya. Kenapa? Orang Kristen di Roma tetap konservatif, bahwa Paskah harus jatuh pada saat terjadinya bulan purnama. Karena kita ini tanggalannya dari kalender orang Yahudi Komaria. Kristen di Antioquia, Kristen di Mesir khususnya nggak mau. Kenapa? Lah kalender kita sekarang pakai matahari masih bulan purnama. Tidak mungkin lah. Begitu bulan purnama, hari Minggunya tidak jatuh pada bulan purnama, kan Minggu kan kebangkitan Yesus. Karena Paskah Kristen pasca kebangkitan Yesus tidak jatuh di bulan purnama, digeser. Jadi mestinya hari Senin balik hari Minggu lagi asal bulan purnama. Geser ini ratusan tahun lama-lama, kacau kalendernya. Akibatnya apa?
pada tahun 1582 Paus Gregorius ke-13 kemudian memotong bulan Oktober yang normalnya 31 hari tinggal 21 hari. Jadi 4 Oktober langsung 15 Oktober 1582. Bulan Oktober tahun 1582 hanya terdiri dari 21 hari karena terjadinya kekacauan kalender. 1700 sekian harinya hilang satu lagi, 1800 sekian hilang satu lagi, 1900 sekian hilang satu lagi, akibatnya 13 hari. Sehingga sekarang ini gereja Katolik, gereja Protestan, semua yang muncul di Eropa memakai kalender 25 Desember. Di timur sekarang 7 Januari. Makanya bukan dari penetapan awalnya, oh di timur tanggal 7, di barat tanggal 25, nggak bisa dijadikan patokan karena tanggalnya nggak pasti, kan itu kan? Bukan, tanggalnya pasti. Karena apa? 25 Desember itu tanggal universal Natalan. Kapan Natalan mulai dilakukan 25 Desember? Yang pertama kali merayakan Natal, misa malam Natal itu di Roma 126 Masehi, zamannya Paus Telesphorus pertama. Itu tercatat di origin dokumen yang sampai sekarang masih bisa dilihat dalam bahasa Latin. Dan yang kedua, Uskup Theophilus di Kaisaria memperingati Natal dan dia mengatakan begini, kita akan segera merayakan Natal 25 Desember yang akan tiba ini tahun 160 Masehi. Baru karena yang paling jago hitung kalender itu Mesir, makanya Paus Mesir, bukan Paus Roma yang hitung pertama kali kalender Natal itu, namanya Patriark Demetrius pertama. Dalam bukunya yang berjudul Coptic Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi. Aslinya tertulis di dalam bahasa Koptik dan dokumennya sekarang kalau Anda buka web www.kanisah.ortodox ya Maastricht dalam bahasa Arab, itu pasti ada terjemahannya bahasa Arab. Online semua. Ditulis di pasal 18 Koptik Didaskalia Apostolorum, yang saya hafal ini bahasa Arab. Begini bunyinya, ya ikhwatana, wahai saudara-saudaraku, saudara-saudara kami, tahfudu fi ayyamil a'yad, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, hiya milad muqaddisna, yaitu perayaan kelahiran milad dari juru selamat kita, wa kamaluhu fi kamsati wa isrin min syahri tasi'i ladhi lil ibraniyin, setiap tanggal 25 bulan Kislev. Bulan Kislev itu bulan Yahudi nih, karena kalender pertama masih pakai kalender bulan yang bertepatan 29 bulan keempat Mesir, yaitu bulan Kiyah.